Panasnya suhu di kawasan Jabodetabek memang tak main-main. Di pekan ketiga bulan April atau tepatnya Senin tanggal 17, BMKG mencatat suhu tertinggi di Indonesia mencapai angka 37,2 derajat Celcius. Praktis, saat itu predikat kota paling terik jatuh pada kota Ciputat, Tangerang Selatan. Bahkan ada yang mengaitkan, kenaikan suhu yang kita rasakan baru-baru ini merupakan imbas gelombang panas yang menyengat sebagian besar kawasan Asia, seperti di India dan Thailand. Hai guys, welcome back to my channel Diary Hukum ya. Ini kita kedatangan spesial nih, very special ya. Ini guys, saya harus kasih tahu dulu ya. Jadi Diary Hukum ini kan kita punya namanya Yayasan Bina Justisia Foundation ya Pak ya, kalau yang salah namanya. Nah, kita kedatangan tamu ini ya, sudah jauh-jauh ini, dan ini sudah kita minta-minta banget waktunya, dan akhirnya alhamdulillah pada hari ini beliau bersedia hadir. Selamat datang kepada Bapak Dr. Nomi H.T. Siahaan. Selamat datang. Dan juga kepada Bapak Dr. Lufsiana Abdullah Amin SHMH. Ya. Wow, ini kita kasih applause dulu. Dan beliau ini untuk Bapak Dr. Nomi H.T. Siahaan SHMH adalah sebelumnya terakhir menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah ya Pak ya. Dan tentunya saya tidak perlu menjelaskan lagi bagaimana karir selama 50 tahun Pak ya Pak, kurang lebih 40 tahun sebagai hakim. Wah, ini luar biasa, patut apresiasi. Dan kemudian untuk Bapak Dr. Lufsiana Abdullah Amin SHMH ini sekarang masih aktif sebagai hakim tinggi di PT Bandung ya Pak ya. Ya, yang lokasinya ada di Jawa Barat. Jadi lingkupnya membawahi Jawa Barat. Jadi sekarang di sini bintang tamu saya pada hari ini benar-benar special guest, karena kita kedatangan narasumber yang memang nantinya akan memberikan ilmu dan pengalaman yang selama mungkin sudah lebih dari 20 tahun sebagai hakim. Nah, kali ini kita mau membahas apa sih guys ya kan? Jadi recently nih, pada akhir-akhir ini memang banyak sekali isu-isu aktual bidang hukum tentunya ya, yang lagi happening banget. Contohnya misalnya kemarin nih, kasus-kasus November 2022 kemarin, kita baru saja mengadakan KTT G20 yang memang mengangkat isu lingkungan. Nah, nanti kita akan tanya-tanya dengan Bapak Dr. Nomi ini mengenai lingkungan hidup ya Pak ya. Nah, kemudian Bapak Dr. Lufsiana ini juga kita akan tanya-tanya nih. Kemarin kita sempat hits banget, booming kasus dari Kementerian Keuangan ya Pak. Kaitannya dengan apa? Dengan tindak pidana pencucian uang. Nah, sebenarnya bagaimana sih alur-alur dari tindak pidana pencucian uang? Selamat datang Bapak Dr. Nomi, Bapak Dr. Lufsiana. Ya, terima kasih. Selamat. Terima kasih loh Pak. Nah, jadi kita Pak di sini Pak untuk mengenai lingkungan nih Pak. Seberapa besar sih Pak sebenarnya harusnya negara terhadap pembangunan lingkungan hidup sendiri itu Pak? Kira-kira gimana Pak? Ya, kita ketahui bahwa antara pembangunan dengan lingkungan hidup itu dua topik atau dua hal yang berbeda, tapi bertemu dalam satu kepentingan, satu sama lain saling mengisi. Itu kemudian akibatnya atau menimbulkan satu dampak yang merugikan makhluk hidup. Jadi untuk jelasnya kita jelaskan dulu atau kita artikan dulu sekarang apa kaitan atau apa hubungan pembangunan dengan lingkungan hidup. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa pembangunan itu adalah sebagai suatu upaya manusia untuk mencapai taraf kesejahteraannya. Tetapi harus kita ketahui juga, pembangunan ini selalu memberikan satu dampak kepada apa yang disebut dengan lingkungan hidup. Karena lingkungan hidup itu adalah merupakan ruang yang terdiri daripada makhluk hidup, benda, keadaan, energi, serta apa yang menjadi bagian pada yang harus dijadikan sebagai objek daripada pembangunan. Jadi pembangunan itu mengambil satu sisi objek yang mengarah kepada lingkungan. Sebagai salah satu contoh adalah bahwa masyarakat mencari makan dan minum adalah dari
yang diolah, lalu kemudian misalnya dari kebun, hutan, sungai, laut, dan sebagainya. Nah, ini semuanya dijadikan untuk mencapai tingkat kesejahteraan tadi. Nah, persoalannya apabila ini diolah dengan sistem iptek, tentunya ini akan menimbulkan atau mencapai hasil yang lebih optimal. Lalu kemudian antara hasil yang dicapai ada dampak. Nah, sebagai contoh misalnya dengan pembangunan yang begitu hebat yang kita capai pada saat sekarang, lihat sekarang dampaknya apa? Contoh sehari-hari yang kita rasakan apa? Ya, pemanasan global. Akhir-akhir ini kita lihat kan semuanya bilang panas, aduh panas. Keluar dari rumah sebentar atau keluar dari kamar karena di sana ada sistem pendingin, sudah merasa gerah panas. Di India sudah sampai lebih daripada 40 derajat, banyak meninggal, banyak sakit, banyak mengalami sistem dehidrasi. Nah, ini tidak terlepas daripada sistem pembangunan yang kita capai sekarang. Kenapa ini terjadi? Karena antara action yang dilakukan oleh manusia terhadap lingkungan itu tidak seimbang dengan kapasitas sumber daya yang ada, sehingga menimbulkan satu efek atau dampak yang kemudian mengakibatkan kerugian-kerugian bagi berbagai pihak masyarakat. Nah, itulah hubungan antara pembangunan dengan lingkungan hidup. Jadi ada satu sisi yang harus sebetulnya dilihat bagaimana antara pembangunan dengan lingkungan hidup itu dua-duanya memang dibutuhkan, karena tanpa pembangunan tidak ada kesejahteraan. Jadi alangkah baiknya sebetulnya kalau lingkungan hidup dikembangkan, pembangunan tetap jalan, tetapi kemudian dua-duanya itu harus jalan beriringan. Pada sekitar tahun 1972, dunia sudah mencetuskan sebetulnya apa yang disebut dengan konsep pembangunan berwawasan lingkungan. Ya, pembangunan berwawasan lingkungan itu adalah memadukan antara kapasitas daripada pembangunan dengan hidup. Karena bagaimanapun sumber daya alam itu ada batasnya. Walaupun mungkin di satu pihak ada namanya yang berjenis dengan dapat diperbarui, tapi ada juga yang tidak dapat dibarui. Seperti tambang-tambang itu, tambang minyak misalnya, migas, batu bara dan sebagainya. Pada suatu ketika itu kan habis karena prosesnya terlalu kecil membarui dirinya. Jadi karena itu diperlukan satu kearifan untuk menimbulkan atau membuat satu supaya itu sifatnya adalah lestari, satu sama antara pembangunan dengan lingkungan hidup itu beriringan secara eksis dan secara lestari. Saya pikir demikian. Ada suatu pembangunan yang bisa dilaksanakan secara terus-menerus, tetapi pembangunan itu dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan syarat, ya, harus memperhitungkan kemampuan daripada lingkungan itu, sumber daya alam itu, dan kemudian perhitungkan supaya generasi masa yang akan datang jangan sampai mengalami ketidakmampuan karena tidak ada lagi sumber daya alam akibat daripada pemborosan atau sistem pengelolaan yang tidak baik daripada generasi sebelum. Jadi pada dasarnya pembangunan berkelanjutan itu adalah pembangunan yang dilakukan oleh generasi sekarang dengan memperhitungkan kemampuan generasi yang akan datang untuk mencapai kesejahteraan. Di salah satu rapat umum pemegang saham salah satu perusahaan batubara yang tiba-tiba didatangi anak-anak milenial. Stop pembangunan BTN batubara baru. Satu miliar orang akan yang terancam oleh krisis iklim akibat emisi BTN batubara baru. Stop pembangunan BTN. Kemudian mereka menyerukan untuk menunda adanya pembangunan PLTU, Pak, di salah satu provinsi yang mungkin di daerah Kalimantan begitu ya. Dikarenakan dengan mereka menolak adanya pembangunan PLTU tersebut karena dianggap tidak memenuhi persyaratan lingkungan dan keadaan bumi pada saat ini memang khususnya di Indonesia sudah semakin ekstrim cuacanya. Jadi itu kemarin sempat
heboh di media sosial. Nah, itu yang mungkin kira-kira nih Pak untuk kaum milenial ini kan, karena kan mungkin mereka ini concern karena mereka yang akan istilahnya melanjutkan generasi ke depan. Kira-kira Pak, contoh kecil apa sih Pak di rumah ya misalnya, supaya teman-teman milenial nih yang di ibu kota nih bisa tahu gitu, Pak. Iya. Jadi sekarang apa yang kita alamin adalah hasil daripada perbuatan kita sekarang dan perbuatan daripada generasi sebelum kita. Ya, dikatakan seperti itu karena apa yang terjadi sekarang adalah hasil daripada interaksi manusia pada generasi sebelum kita untuk membuat lingkungan hidup itu semakin jenuh. Sehingga terjadilah misalnya apa yang disebut dengan karbonisasi yang masuk ke ruang angkasa, dan berikutnya ada terjadi efek rumah kaca. Efek rumah kaca. Suhu bumi ini semakin naik dari waktu ke waktu, dari dekade ke dekade, dan dari tahun 20 tahun yang lalu hingga sekarang ini sudah ada 3 derajat yang naik, ya. Dan ini akan semakin berkembang dan akan makin naik apabila ini tidak ada upaya yang konkret bahkan ekstrim daripada tindakan manusia untuk menggunakan energi, menggunakan segala aktivitas dalam kehidupan teknologi. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, upaya-upaya apa yang dilakukan oleh masyarakat, bahkan tentunya pemerintah, supaya masyarakat semuanya dari berbagai pihak, dari berbagai lapisan, untuk sadar akan masalah lingkungan ini. Dalam masalah pemanasan global misalnya, salah satu sumbangan pemanasan global yang terjadi belakangan ini adalah akibat daripada karbon, ya, pemakaian karbon, ya, melalui minyak sehingga dibangkitkan listrik, ya, lalu kemudian karbonnya itu naik ke atas. Lalu kemudian dari pabrik-pabrik, ya, pabrik-pabrik, kemudian dari kendaraan bermotor, ya, itulah yang paling banyak menyumbang masuk ke udara, yang merusak, deplesi, penipisan ozon di atas dan menimbulkan panas. Lalu berikutnya adalah pemakaian AC. AC termasuk ya Pak? Iya. Waduh, saya termasuk sering pakai AC. Lalu kemudian seperti pemakaian daripada lemari es, ya. Oh, lemari es juga. Lemari es itu sangat banyak. Kemudian apa yang kita pakai seperti spray haltuk itu, parfum itu. Oh, itu termasuk juga? Ya. Waduh, banyak juga ya Pak, ya. ternyata. Jadi dengan itu kemudian akan menyumbang karbon ke atas, ya, yang menimbulkan deplesi di atas, ozon semakin menipis, dan kemudian terjadi pemanasan yang makin tinggi. Nah, karena itu maka kepada kita semuanya sebetulnya mulai dari masyarakat biasa, ya, sampai kemudian pada pengambil keputusan, seharusnya dengan sungguh-sungguh melaksanakan itu dengan efektif, ya, agar masalah karbon ini semakin bisa dikurangi. Yang pertama kita lakukan sebetulnya adalah tadi sudah disinggung oleh Bang Febri, ya, bagaimana supaya kita itu di sehari-hari melakukan hal-hal yang sifatnya mengurangi kerusakan lingkungan. Yang pertama misalnya kalau kita di rumah, sebaiknya kalau listrik tidak terlalu penting untuk dipakai, ya dimatikanlah. Jadi kalau bisa, ya anak-anak kita misalnya kita suluhkan agar mereka itu jangan pakai AC. Jangan. Boleh pakai AC, ya. Tapi kalau misalnya keluar rumah lama, jangan AC itu terus menerus di situ, dimatiin lah, kan begitu ya. Lalu kemudian kalau kita misalnya naik kendaraan, kalau tidak begitu penting, ya, jalan kaki, ya, jalan kaki lah, karena jalan kaki juga sehat loh, ya, sehat, banyak manfaatnya, ya. Berikutnya misalnya kalau ada alternatif yang lain, ya, supaya bisa misalnya dilakukan, ya. Kalau misalnya kita
di kampung misalnya, walaupun memang di kampung sekarang ini sudah makin maju dan seperti misalnya kayu bakar tidak ada lagi dipakai di sana. Oh iya Pak. Sudah pakai Kompor ya Pak. kompor gas. Ya. Nah, tapi kalau misalnya kita ke kampung, misalnya cobalah kita misalnya untuk tidak menggunakan bahan bakar yang sifatnya digerakkan oleh energi listrik, ya. Tapi cobalah kita misalnya beradaptasi kepada lingkungan setempat, kan begitu ya. Karena masih ada pilihan di sana. Misalnya kita bisa pakai kayu bakar tanpa harus mengorbankan energi-energi yang kemudian menimbulkan dampak terjadinya karbonisasi seperti itu. Contohnya seperti itulah ya. Supaya kita juga mendukung pemerintah dalam mengurangi karbon. Jadi Pak Jokowi ini tahun lalu berjanji Pak, pemerintah Indonesia turut mengurangi karbon tuh minimal 800 juta. Jadi kemarin COVID 2 tahun itu Pak, katanya udara tuh bagus banget. Udara Jakarta terutama itu mutu ambient udaranya standar banget Pak, bahkan di atas standar gitu, bagus sekali. Jadi ya tapi karena itu memang kita dirumahkan semua, work from home, jadi nggak ada kendaraan ya. Mungkin sekarang nanti ke depan ya teman-teman, ya ini PR bersama, bukan hanya PR pemerintah, bukan hanya PR masyarakat, tapi PR kita bersama untuk anak cucu kita. Inti daripada pembangunan berkelanjutan itu sebetulnya sudah ditentukan, dibuat dan diinoperasi dalam sistem undang-undang lingkungan hidup yang itu sebetulnya mulai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 82 sebetulnya. Jadi jauh sebelum yang sekarang ya, tahun 82 sudah ada yang disebut dengan pembangunan berwawasan lingkungan. Artinya kita boleh melakukan pembangunan, kita boleh melakukan sesuatu yang sifatnya meningkatkan kesejahteraan kita setinggi-tingginya, tetapi janganlah sampai kita kemudian merusak lingkungan, dan gunakanlah sumber-sumber daya lingkungan itu, sumber-sumber daya alam itu seperti pemakaian minyak, BBM, kemudian pemakaian listrik, lalu kemudian energi yang lain digunakanlah seefisien mungkin, kan begitu ya, sehingga ya terjadi ya dengan pembangunan dengan lingkungan hidup itu beriringan dan eksis. Jadi generasi demi generasi tetap berjalan, sekalipun kita misalnya bisa mengelola, mengekstrak sumber-sumber daya alam dengan apa namanya, tapi dengan secara efisien, dengan secara secara arif, seperti itu. Izin mendirikan Alfamart, Indomaret itu aja, orang ini korupsi di situ. Di mana? Di situ bahwa keluarlah izin IPPR namanya, izin pemanfaatan ruang. Alfamart, Indomaret itu kan pakai izin itu.